Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa Pagi Indonesia, pemirsa, kecelakaan yang melibatkan kereta api di perlintasan kereta api terutama yang tidak dilengkapi dengan palang pintu otomatis ternyata masih terus terjadi di beberapa wilayah bahkan di kota besar. Korban jiwa pun berjatuhan dan butuh solusi nyata untuk menekan jumlah kecelakaan di perlintasan ini. Untuk membahasnya kita sudah bergabung bersama dengan kami Edi Nursalam, Direktur Keselamatan Kereta Api Kementerian Perhubungan melalui televideo. Pak Edi, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, Pak Edi dengan Waalaikumsalam Pak, dengan Marvin di studio saat ini. Pak Edi, kalau kita bicara mengenai kecelakaan, kendaraan menabrak kereta api ini masih terus terjadi ya. Apa sebenarnya yang bisa menjadi evaluasi dari Kemenhub, Pak? Baik, Pak Edi, bisa mendengar suara saya di studio, Pak? Baik, Pak Edi Nursalam, sepertinya kami mengalami kendala teknis koneksi kami, Pak. Kami coba sapa kembali saat ini. Direktur Keselamatan Kereta Api Kementerian Perhubungan, Bapak Edi Nursalam. Pak Edi, selamat pagi. Baik pemirsa, sembari kami masih akan mencoba untuk memperbaiki koneksi kami terhadap narasumber kami. Memang sejauh ini kecelakaan yang melibatkan kereta api di perlintasan kereta api terutama yang tidak dilengkapi dengan palang pintu otomatis ternyata masih terus terjadi di beberapa wilayah. Kami akan coba bergabung bersama Pak Edi Nursalam. Saat ini Pak Edi masih bergabung bersama kami, Pak? Ya, oke. Baik, sudah ada gangguan sinyal. Betul. Tidak apa-apa, Bapak. Oke, Pak, evaluasinya Bapak sejauh ini, Pak, terkait dengan peristiwa kendaraan menabrak kereta api di beberapa lokasi, Pak. Iya. Kita ikut prihatin ya dengan kejadian ini. Namun kita juga, saya sampaikan di sini bahwa kecelakaan di perlintasan itu bukanlah kecelakaan kereta api. Betul. Itu yang perlu kita garis bawahi. Itu kecelakaan lalu lintas jalan. Jadi harus ada juga pihak lain yang bertanggung jawab di bidang keselamatan transportasi jalan. Khusus untuk jalan kabupaten kota itu sudah diserahkan kepada pemerintah daerah. Yang memang harus aware tadi ya, harus peduli ya terhadap kejadian-kejadian yang menimpa masyarakat kita. Ikut kreatif. Kami dari kereta api, sebenarnya aturan kita sudah ketat. Jadi kenapa ini terjadi? Karena perlintasan sebidang yang saat ini yang sering memakan korban itu tidak memenuhi aspek keselamatan. Baik keselamatan kereta api maupun keselamatan di jalan. Jadi antara lain misalnya perlintasan itu tidak berizin. Kemudian misalnya tidak ada palang pintu. Tidak ada rambu, tidak ada penjaga, tidak ada peringatan dini buat pengguna jalan. Sehingga perlintasan itu boleh dikatakan sangat berbahaya bagi pengguna jalan. Betul. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan kita, Undang-Undang 23 tahun 2007, perlintasan-perlintasan yang tidak berizin dan tidak memenuhi persyaratan teknis dan keselamatan ini mestinya harus ditutup. Dan sampai saat ini itu tidak ditutup. Yang menutup adalah pemilik jalan. Jadi saat ini yang terjadi di kita hampir 100%, hampir 99% itu perlintasan yang tidak ada izinnya tersebut yang sangat membahayakan pengguna jalan itu ada di jalan kabupaten kota. Nah, betul. Ini mestinya harus ditutup oleh pemerintah kabupaten kota agar tidak membahayakan pengguna jalan. Tapi sampai saat ini tidak ditutup karena ada kepentingan lain dari masyarakat, yaitu kepentingan akses. Jadi Pemda juga tidak bisa menutup karena kalau ditutup nanti akses masyarakat juga tertutup. Ini dilematis buat kita. Kalau kita operasikan membahayakan, kalau ditutup menutup akses. Ini dua kepentingan ini yang selalu kita alami di lapangan. Pak Edi, kenapa sulit sekali ya Pak sosialisasi untuk benar-benar bisa menutup begitu? Bahkan kalau dikatakan dari masyarakat sekitar mengatakan ini sudah biasa. Padahal ini kan tidak bisa dibiasakan seperti itu. Iya. Jadi itu tadi ketika kami menutup bersama Pemda, kita dapat perlawanan yang keras dari masyarakat. Malah ada beberapa kasus kemarin yang nyata-nyata menyebabkan terjadinya kecelakaan perlintasan itu. Setelah kita tutup,
Ternyata dibongkar kembali secara paksa oleh masyarakat. Dan ini kan sangat berbahaya ya. Betul. Dan nggak ada yang merasa saya bilang saya buka, saya yang tanggung jawab misalnya seperti itu ya. Ini nggak ada. Jadi mereka ya karena massa ya, kita juga sulit ya. Yang bukanya adalah massa. Ini tadi kepentingan aksesnya. Mereka sama sekali mengabaikan keselamatan. Baik. Tapi Pak, selain juga yang tanpa ada palang pintu, ternyata tercatat untuk yang ada palang pintu otomatis pun juga ternyata kendaraan yang masih nekat menerobos itu juga banyak juga. Sebenarnya peringatan Ya, kalau kita ya, bersama-sama di sini mengerti ya, peringatan ketika Ya, kereta akan melintas itu biasanya berapa detik sebelumnya sih Pak? Ya, jadi sebenarnya itu tanda peringatan itu kita pasang 1 kilo sebelum kedatangan kereta. Oh. 1 kilo sebelumnya. Jadi sekitar 3 sampai 3 menit lah ya, bisa masih 3 menit mungkin ya, maksimum ya. Itu ada peringatan dini untuk yang berpintu ya. Yang berpintu itu sudah kita pasang sebenarnya. Namun masalahnya yang terjadi kan untuk yang tidak berpintu. Dan juga mungkin masalah disiplin ya. Disiplin pengguna jalan. Sebenarnya undang-undang kita sudah ketat sekali. Jadi di perintahan sebidang itu ada 2 undang-undang yang mengatur. Undang-undang 23 tahun 2007 mengenai perkeretapian dan Undang-undang 22 tahun 2009 mengenai lalu lintas angkutan jalan. Di situ sudah ada aturan tata cara berlalu lintas. Harus kalau ada kereta api yang lewat harus harus didahulukan. Dan harus tengok kiri kanan dulu, kalau aman baru melintas. Jadi memang ini masalah disiplin mungkin ya. Jadi ini perlu juga sosialisasi pendidikan disiplin masyarakat kita yang masih terlalu rendah ya. Jadi ini kami harapkan juga instansi terkait yang bertanggung jawab terhadap disiplin mengemudi ini mungkin juga harus juga segera kita koordinasikan agar pengemudi kita lebih disiplin menggunakan jalan terutama perlintasan sepeda. Oke, Pak Edi, secara teknis Pak, ketika kemudian 1 kilometer sebelum sampai di palang itu kemudian sudah ada peringatan tanda kutip bunyi seperti kita tahu gitu ya, ting 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 seperti itu. Nah, tapi sampai batas kapan kendaraan itu masih boleh melintas di palang tersebut, Pak? Kalau di undang-undang kita, kendaraan itu harus berhenti ketika mendengar bunyi peringatan itu, early warning itu. Jadi undang kita, jadi begitu mendengar ada ting-ting langsung berhenti. Tidak boleh lagi melanjutkan perjalanan, apalagi menambah kecepatan. Nah, itu di aturan kita jelas. Oke, dan jika melanggar sebenarnya adakah aturan hukum yang bisa dikenakan kepada pengendara? Ada. Jadi aturan hukum ada di Undang-Undang 22 tahun 2009. Yang dilanggar adalah aturan berlalu lintas ya, tata cara berlalu lintas melintas di perlintasan sepeda. Itu dendanya dikurang 700, maksimum ya 750.000 atau hukum dan kurungan selama 3 bulan penjara. Ada denda. Oke, tentunya kita di sini tidak ingin kita tidak ingin kemudian memojokkan korban saat ini juga yang menjadi korban dari peristiwa ini. Namun kita di sini memberikan edukasi kepada masyarakat ya Pak Edi ya. Tapi kembali Pak, ketika saat ini kita sudah melihat dalam beberapa waktu terakhir belakangan beruntun terus kejadian ini di beberapa kabupaten kota Pak. Apa langkah yang akan dilakukan oleh dari pihak kereta api sendiri Pak? Apakah kemudian akan membantu memasang CCTV begitu untuk kemudian mendeteksi siapa saja mungkin kendaraan yang masih nekat melintas atau seperti apa Pak? Ya, tadi saya sampaikan kalau dari data tadi ya, 65% dari perlintasan sebidang kita itu tidak memenuhi persyaratan teknis keselamatan. Ini mestinya harus kita penuhi. Nah, kami sudah mengeluarkan, Pak Menteri sudah mengeluarkan Peraturan Menteri nomor 94 tahun 2018. Ini memberi kesempatan kepada Pemda untuk mengelola perlintasan sebidang atau mengajukan izin lah ya. Yang saya katakan tadi 65% ini tidak berizin sebenarnya. Ini harus mengajukan izin dan dikelola oleh Pemda. Harus diberi rambu, tanda-tanda peringatan termasuk pintu perlintasan agar memenuhi aspek keselamatan. Nah, jadi dalam arti perlintasan itu harus dikelola. Siapa ngelola? Ya pemilik jalan ya. Pemilik jalan siapa? Ya pemerintah daerah. Itu alternatif yang paling tepat.
Yang kedua, harus ditutup. Nah, tapi kalau ditutup kan akses masyarakat juga tertutup. Ini masalah juga tersendiri. Nanti ada masalah sosial mungkin yang akan timbul ya. Jadi kalau kami memberikan pilihan kepada Pemda, silakan. Kalau mau ditutup, ya silakan kalau bisa. Tapi kalau tidak bisa, ya harus dikelola agar tidak membahayakan pengguna jalan. Yang notabene penanggung jawabnya adalah pemerintah daerah. Jika pemerintah daerah ataupun pihak-pihak terkait masih tidak mengindahkan dari peraturan yang disampaikan oleh kementerian, apakah akan ada langkah tegas langsung yang akan dilakukan seperti langsung penutupan tanpa sosialisasi begitu Pak? Ya, jadi kami berusaha juga tegas ya, kalau terjadi kecelakaan kita coba tutup. Namun tadi kadang-kadang dapat perlawanan dari masyarakat, kadang-kadang dibongkar paksa lagi oleh masyarakat. Jadi kita menghadapi kendala seperti itu. Ya memang dalam hal ini ya kami harapkan Pemda yang mengambil keputusan apakah ini ditutup atau dikelola. Mestinya Pemda ya. Pemda harus punya pola pikir bahwa perlintasan ini membahayakan pengguna jalan saya. Jadi jalan itu kan milik Pemda ya. Kalau membahayakan pengguna jalan saya, ini ya dua alternatif, harus saya tutup. Tapi karena jalan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, berarti harus saya kelola. Gimana saya kelolanya ya? Saya pasang pintu, tempatkan penjaga. Oke. Pak Edi, dalam kesempatan kali ini saya berikan kesempatan untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat Pak mengenai bahayanya jika masih tidak memperhatikan juga kiri kanan pada waktu melintas di rel kereta api ataupun juga di perlintasan yang tanda kutip di sini ada perlintasan tanpa palang pintu. Apa yang bisa Anda sampaikan kepada masyarakat Pak? Ya oke. Pada kesempatan ini saya sampaikan bahwa perlintasan bidang adalah salah satu titik yang rawan, yang sangat berbahaya bagi pengguna jalan karena di situ dilewati oleh kereta api dengan bobot besar, massa besar, kecepatan relatif tinggi, dan kereta api itu tidak bisa berhenti mendadak. Dan kereta api itu sudah dilindungi dengan peraturan perundang-undangan saya sampaikan tadi. Jadi dia nggak mungkin berhenti apabila ada halangan di depannya secara mendadak. Oleh karena itu, kepada pengguna jalan harus tetap waspada, apalagi pada perlintasan sebidang yang tidak dijaga ya. Benar-benar tengok kiri, tengok kanan, pastikan bahwa perlintasan itu aman, tidak ada kereta yang melintas baru melintas. Jadi memang ini sangat menentukan, disiplin pengemudi sangat menentukan. Kemudian apabila ada kendaraan mogok, sebaiknya ya didorong sama-sama, apabila tidak ya mungkin nyawa dulu yang diselamatkan. Jangan seperti kejadian kemarin di Tambun, mobilnya mogok, si pengemudinya malah naik lagi, sehingga itu mencelakakan dia sendiri. Baik, semoga ini benar-benar bisa tersampaikan kepada masyarakat juga, dan tentunya kita bisa mengantisipasi di sini untuk semua pihak agar benar-benar bisa menciptakan keselamatan dalam berkendara dan keselamatan di lalu lintas. Terima kasih Pak Edi Nur Salam, Direktur Keselamatan Kereta Api Kementerian Perhubungan sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu Bapak, terima kasih.